Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Nah, kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika wajib untuk semester 2. Untuk sistem pembelajarannya, saya masih menggunakan video tutorial. Mungkin nanti kita juga, kalau memang sangat dirasa perlu, saya akan mengadakan meet dengan kalian. Materi apa yang akan kamu pelajari di semester 2 itu juga tidak sedikit. Babnya masih hampir sama dengan semester 1, kurang lebih 4 bab. Ada 4 KD. Nah, kita lihat untuk materi yang semester 2. Sebelum masuk ke materi apa saja yang kamu perlu pelajari di semester 2, itu ada yang perlu diperhatikan atau perlu perhatian. Yang pertama, wajib buat kamu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Yang kedua, niatkan menuntut ilmu untuk beribadah, untuk masa depan, dan untuk membahagiakan kedua orang tua serta orang-orang yang tersayang. Siapkan diri untuk menerima ilmu dengan ikhlas, karena setiap ilmu pasti ada manfaatnya. Belajar, dan selalu belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi kalian harus tetap belajar walaupun dalam kondisi yang memang sekarang ini bisa dikatakan kondisi yang serba terbatas dan kondisi yang jauh dari angan-angan kita. Jadi kemudian kerjakan setiap tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh, karena setiap hal yang kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan mengikuti kamu. Kalaupun tidak kamu dapat sekarang, tapi nanti akan kamu petik pada nantinya. Jadi kemarin saya lihat sekali masih banyak anak-anak yang menyepelekan tugas-tugas saya. Mungkin tidak hanya saya, beberapa tugas mapel mata pelajaran lain juga banyak yang menyepelekan. Ada juga yang sengaja ataupun saya tidak tahu sengaja ataupun tidak disengaja mengirimkan tugas yang kosong. Jadi saya akan cek semua tugas. Jika kosong ya akan saya tulis kosong, jika tugasnya ada yang kurang ya akan saya tulis kurang. Kemudian tidak usah terlalu banyak membuat alasan yang memperlihatkan bahwa sebenarnya kamu itu tidak mampu atau kurang mampu. Jadi ada beberapa anak yang membuat alasan, saya sudah mengumpulkan tugas tapi ternyata ketika saya cek belum, tapi masih ngayal, sudah. Nah, saya paling tidak suka dengan yang seperti itu. Kemudian kamu harus tetap disiplin dalam menyelesaikan tugas, karena itu adalah cermin dari kepribadian kamu. Jadi setiap apa yang kamu lakukan sekarang itu adalah, saya melihat itu adalah cermin-cermin kepribadian kamu dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu disiplin, maka kamu juga akan melakukan semua kegiatan dengan tepat waktu. Tapi jika kamu terbiasa menunda-nunda, maka itulah kamu juga terbiasa menunda dalam setiap kegiatan kamu. Kemudian yang selalu banyak alasan, membuat argumen-argumen yang tidak jelas. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang ngeyel. Menurut saya itu yang ngeyelnya ngeyel yang tidak memiliki. Jadi anak-anak yang berargumen yang kurang jelas itu adalah anak yang tidak memiliki argumen yang berdasar. Itu saja. Kemudian selamat belajar, semoga sukses untuk semester 2. Kalian harus menjadi lebih baik. Yang kemarin menyepelekan, semoga mendapatkan hidayah supaya lebih sadar. Oke, kita lihat untuk materi kelas 11. Yang pertama adalah limit. Kemudian limit itu terbagi menjadi limit turunan fungsi aljabar. Kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu limit? Yaitu nanti kita pelajari. Kemudian turunan aljabar, ada sifat-sifat turunan, penerapannya, dan nilai stasioner. Kemudian turunan yang berkaitan dengan turunan pertama. Di sini banyak tentang aplikasi, yaitu ada fungsi naik, fungsi turun, persamaan garis singgung, dan gradien. Nanti juga ada soal-soal cerita. Integral ada beberapa submateri, integral tak tentu, dan sifat-sifat integral. Sebelum sebelum masuk ke materi, jadi sebelum masuk ke materi ini, nanti kamu akan saya berikan semacam latihan soal. Ini adalah salah satu
contoh soal AKM. Nah, ini adalah mengenal soal contoh soal AKM. Contohnya adalah ini bisa kamu baca. Ahmad Tohari memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium yang akan ditanam pohon jati. Pada lahan tersebut telah dibuat pematang-pematang dengan jarak tertentu agar pohon jati tumbuh dengan baik. Pematang paling atas disebut pematang 1 dan seterusnya. Pematang 1 dapat ditanami 20 pohon jati. Pematang kedua dapat ditanami 24 pohon jati. Pematang lainnya selalu bertambah dengan pola yang sama. Lahan Pak Tohari dapat memuat 8 pematang. Jadi ilustrasinya lahannya akan seperti ini. Nanti ini adalah yang warna hijau adalah pematang. Ini di sini ilustrasinya hanya 4. Kalau di soal dijelaskan 8. Jadi nanti pematangnya Pak Tohari itu banyaknya 8. Itu soal UKM. Nah, pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan dari data yang tersebut, berikan tanda centang pada pernyataan yang benar. Jadi nanti saya minta untuk memilih centang ya, itu lebih dari 1. Jawabannya bisa lebih dari 1 karena tidak menggunakan A, B, C, dan D. Jadi jawabannya lebih dari 1. Tergantung pemahaman kamu. Nah, kemudian materi untuk soal yang selanjutnya adalah tentang materi juga masih soal AKM tetapi tentang pertandingan sepak bola. Jadi ini pertandingannya sepak bola. Kemudian perlu diperhatikan diagram di atas. Pada pertandingan pertama antara Uruguay dan Prancis, peluang Prancis 70%. Nah, ini bisa kamu baca, kamu pahami soal ini. Kemudian di sini adalah berdasar informasi di atas, berilah tanda centang pada kolom ya untuk pernyataan yang benar dan tidak untuk pernyataan yang salah. Jadi ini pernyataan yang harus kamu nanti beri tanda centang, pernyataan yang benar yang mana dan yang salah yang mana atau tidak. Kenapa saya memberikan soal AKM ini? Karena kemarin kamu sudah diminta untuk mendaftarkan diri sebagai peserta AKM di tahun 2021, insya Allah ya. Jadi nanti ada AKM. Nah, karena sudah mendaftarkan diri, nanti kalau kamu kebetulan untuk 2021 itu memang ada AKM, kamu sudah pernah membaca atau malah sudah mahir mengerjakan soal-soal AKM ini. Jadi ini nanti soalnya kamu tulis di buku kamu, lihat ya, ditulis di buku kamu, kemudian kamu jawab. Nah, ini akan dijadikan sebagai tugas 1 sebagai pengenalan soal AKM. Nah, dilihat coba dari contoh soal AKM di atas, coba silakan temukan jawaban sesuai dengan petunjuk dan berikan alasan kenapa Anda memilih jawaban tersebut. Jadi nanti di soal itu ada alasannya. Kok kamu milih jawaban itu sih, kenapa? Tolong beri alasannya. Kemudian foto hasil pekerjaan kamu dengan swafoto. Jadi nanti buku kamu tempelkan di wajah, kemudian di foto selfie ya, di selfie. Nah, itu nanti akan kamu kirimkan bersama dengan semua hasil tugas kamu di GCR. Jadi setelah swafoto hasil pekerjaan kamu ditempel di wajah, lalu selanjutnya foto semua hasilnya dan kirimkan ke GCR. Itu adalah untuk tugas pertama tentang soal AKM supaya kamu nanti lebih jelas bahwa soal AKM yang ini adalah tentang numerasi. Jadi soal AKM itu nanti ada soal AKM numerasi dan ada soal AKM literasi. Karena saya guru matematika, jadi saya akan sedikit ketika memberi materi akan saya selip-selipkan sedikit tentang soal-soal AKM tentang numerasi. Jadi nanti silakan kamu kerjakan dengan baik soalnya. Jawabannya juga harus diberikan dengan alasannya kenapa sih Anda memilih jawaban yang itu gitu ya. Oke, itu dulu untuk materinya. Mungkin nanti bisa disambung lagi, nanti kalian kita bisa lewat Japri atau bisa lewat grup kelas atau mau lewat di komentar, boleh kita saling di komentar Google Classroom supaya nanti teman-temannya bisa ikut membaca. Terima kasih untuk
materi kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas tentang tugas 1, nanti kalian boleh bertanya di grup. Oke, terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan contoh soal AKM-nya. Jangan lupa di swap foto dan di foto kirimkan ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.